pagi, selamat kita boleh bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak sudah diberkati pagi yang indah ini? Amin. Allah yang kita sembah adalah Allah yang ajaib, yang boleh senantiasa menolong kita semua. Puji Tuhan ya. Pagi yang indah ini kita akan melanjutkan kembali tentang keadaan manusia akhir zaman menurut 2 Timotius 3 ayat 1 hingga yang ke-5. Kemarin kita sudah melihat tentang keadaan manusia akhir zaman. Dikatakan manusia mencintai dirinya sendiri, manusia menjadi hamba uang, menjadi pembual, menyombongkan diri, dan menjadi pemfitnah. Ya, sekarang kita akan melihat tentang hal-hal selanjutnya, ya, keadaan manusia di akhir zaman menurut 2 Timotius pasal yang ketiga. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau baca ayat ini, 2 Timotius 3 ayat 1 hingga yang ke-5. Kita mau baca secara bergantian. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang ke-6. 2 Timotius 3 ayat 1-5, demikian firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Puji Tuhan. Silakan duduk. Nah, saudara, kita akan melihat kelanjutan dari pemberitaan firman Tuhan minggu yang lalu tentang keadaan manusia akhir zaman. Ya, kita mau melihat bersama-sama pada pagi yang indah ini. Poin selanjutnya adalah dikatakan keadaan manusia akhir zaman adalah mereka akan berontak kepada orang tua. Ya, mereka akan berontak kepada orang tua. Ya, di dalam pengertian bahasa aslinya saya melihat dikatakan menjadi anak durhaka, anak yang tidak patuh lagi. Durhaka ini mungkin kalau kita mendengar kata anak durhaka, kita ingat cerita ya, cerita rakyat. Siapa saudara? Maling Bunda, saudara ya, Maling Bunda ya, lupa kepada ibunya, akhirnya dikutuk sama ibunya, ya, terbalik jadi itu ya, Labuan Ratu, Tangkuban Rau ya, Tangkuban Rau itu Maling Bunda saudara ya, iya betul ya, bukan apa? Jadi apa saudara? Oh salah ya, Maling Bunda di Sumatera saudara ya. Oh Sakuriang itu karena mencintai ibunya saudara ya, mencintai ibunya. Maling Bunda itu durhaka kepada orang tuanya saudara ya. Wah, ini nilai-nilai apa, cerita rakyatnya dulu saudara ya. Nah saudara, dikatakan orang pada akhir zaman ini banyak orang yang berontak kepada orang tua, tidak lagi memberi hormat kepada orang tua, menjadi anak yang durhaka, ya, anak yang selalu melawan orang tua. Nah, padahal firman Tuhan memberikan sesuatu yang begitu serius tentang sikap anak kepada orang tua. Ya, nanti kalau kita melihat di dalam 10 hukum Taurat, ya, 10 hukum Taurat itu di dalam hukum yang kelima dikatakan dengan jelas. Alangkah baiknya kita mau baca Keluaran 20 ayat yang ke-12. Ini tentang hukum yang kelima dari 10 hukum Taurat, di mana Allah menekankan ya tentang menghormati orang tua. 10 hukum Taurat ini dibagi menjadi dua kelompok gitu ya, maka dibuat dalam 2 loh batu. Loh batu yang pertama itu hukum antara hubungan manusia dengan Allah. Lalu loh yang kedua yaitu hukum ke-5 sampai ke-10 itu adalah hubungan antara manusia dengan manusia. Dan hubungan antara manusia dengan manusia itu diawali tentang bagaimana
menghormati orang tua. Saya akan bacakan di dalam Keluaran 20 ayat 12 dikatakan demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Amin. Tuhan mengingatkan kepada kita untuk kita menghormati orang tua kita. Tetapi di hari-hari akhir ini seringkali terjadi anak tidak lagi menghormati orang tuanya. Kadang kasihan juga saudara orang-orang tua di akhir zaman ini saudara ya, di hari-hari akhir ini di dunia modern, waktu masih bujang menikah gitu saudara ya, lalu waktu menjadi ibu rumah tangga punya anak, hidupnya ngapain saudara? Ngomong anak, masak dan sebagainya ya. Oh anaknya sudah gede saudara ya, sudah gede menikah, lalu mama ini jadi apa saudara? Baby sister lagi saudara ya, dititipi anaknya kerja, ma, bu, ini aku mau kerja, titip ke putumu saudara ya. Kasihan juga saudara, saya melihat waduh luar biasa. Saya sudah sepakat dengan istri dari sejak menikah, saya bilang kita jangan jadikan nenek kita, emak kita, mama kita menjadi babysitter ya. Saya sudah sepakat dari sejak menikah kita akan berubah pisah begitu saudara ya, kita akan membuat rumah tangga sendiri, kita tidak walaupun kontrak kayak mau apa sewa, kita akan membentuk rumah tangga sendiri supaya kita mandiri gitu ya, diopeni dewi. Bukan berarti emaknya boleh sudah datang, neneknya boleh datang saudara ya, tetapi kita mau rawat sendiri. Makanya kita sepakat salah satunya Bu Ika tidak bekerja di bidang kedokterannya. Jadi kita sepakat untuk betul-betul melayani Tuhan. Sebenarnya komitmennya itu, karena dokter itu 24 jam, pendeta 24 jam saudara ya, kerjanya kan 24 jam. Tidak ada pendeta di bel, apalagi pendeta Pantekosta. Kalau pendeta dari gereja-gereja Protestan mereka punya jam kerja saudara, kalau hari libur nggak boleh diganggu ya. Saya punya teman pendeta di di Solo ya, dia pendeta GKJ saudara, hari Minggu dia ada 3 ibadah ya. Saya lihat jam 10 itu pergi pakai pakaian olahraga, bawa raket saudara. Saya tanya, Pak, orang ibadah kok tidak melayani? Oh, saya melayani hanya ibadah pertama dan ketiga, jadi ibadah kedua nganggur, boleh badminton saudara. Wah, ini kalau pendeta Pantekosta hari Minggu badminton saudara, waduh bisa dikutuk saudara. Ini pendeta orang melayani malah badminton saudara. Nah saudara, ada hal-hal yang kami sepakat untuk memberikan waktu untuk Tuhan ya. Kalau nanti istri 24 jam kerja, suami 24 jam kerja, nah anak sama siapa saudara ya. Makanya kita akhirnya kita komitmen bahwa Bu Ika tidak menggunakan kedokterannya untuk bekerja saudara. Di kota Solo dipakai ya, karena waktu ada sebuah gereja yang punya klinik, Bu Ika membantu di sana ya, membantu di klinik tersebut. Tetapi kita lebih banyak pakai untuk sosial, untuk melayani Tuhan ya. Soal hidup banyak orang berkata, Pak, iman-iman gitu ya. Iman-iman apanya saudara? Bukan iman-iman ilmunya, kalau ilmunya tetap pakai saudara, iman-iman duitnya gitu saudara ya. Maksudnya kan iman-iman uangnya kan bisa dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita sepakat bahwa hidup itu karena kasih Tuhan ya saudara. Nah hari-hari akhir ini banyak orang tidak lagi menghormati orang tua, padahal firman Tuhan begitu menekankan hubungan pertama, hukum dari 10 hukum Taurat yang mengatur tentang hubungan antara manusia dengan manusia adalah hormatilah orang tuamu. Bagaimanapun orang tua kita, dikatakan tidak di sini tidak dikatakan hormatilah orang tuamu apabila orang tuamu mencintai kamu. Hormatilah orang tuamu apabila orang tuamu menyayangi kamu. Saudara, walaupun ada istilah orang kasih orang tua itu lebih dalam daripada kasih anak saudara. Tetapi di akhir zaman ini ternyata ada juga orang tua yang tidak punya kasih terhadap anaknya. Ya, banyak anak-anak yang dibuang. Panti Asuhan Samuel saudara, kenapa dia menampung banyak anak-anak? Karena seringkali anak-anak ini dibuang. Ya, panti asuhan itu tidak sedikit saudara. Kalau saya pernah berbicara dengan Bapak Martin Musuh, ya, pengelola panti asuhan di Bawel, seringkali mendapatkan pagi-pagi buka pintu, ada suara bayi saudara, hanya dikasih kalung, dikasih nama Pariem gitu saudara. Wah, anaknya ini namanya Pariem saudara gitu ya, dikasih nama Maria, dikasih nama ini gitu, untuk
dua tanda. Mungkin pinter juga nih ibunya, satu kali ngelak gitu ya, kalau anaknya sudah gede dia akan datang ya, dia berkata saya dulu pernah tinggal di kalungnya bentuknya ini. Wah, repot saudara ya. Saya dulu takut sekali saudara, karena saya ini secara fisik berbeda dengan saudara-saudara saya. Om saya seringkali goda, ini aslinya itu anak papi mamimu ya, ini dulu tuh pokoknya diberitake yang tengah jalan dikupeni, makanya kulitmu kan berbeda. Itu stres saudara, hati-hati ya, jangan pernah berguru seperti itu. Saya nyanapi saudara, stres saya sampai tanya sama papa saya, bilang ini aku ada sopo gimana ya papi mami, wah itu sungguh hitam gini kok ada papi mami. Nggak percaya loh saudara, itu betul mengganggu saudara. Jadi jangan berguru kalau punya anak yang lain ini lurus bintik-bintik saudara, jangan terus dicurigai loh. Siapa tahu nenek moyang kita deh rambutnya bintik, kita nggak tahu saudara ya. Itu kan itu bisa 4 keturunan di atas kita saudara ya. Kok rambutnya abu-abu londo, ternyata nenek moyang kita ada yang Belanda misalnya saudara ya. Saya sih nenek moyang saya Belanda saudara, tapi Suriname gitu saudara, hitam saudara, nama jadi hitam saudara ya. Nah begitu dikatakan tadi, hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Jadi Tuhan menyiapkan berkat yang besar bagi setiap orang yang menghormati orang tua kita tanpa alasan ya. Memang ada orang tua yang mungkin pilih kasih, kita jangan pilih kasih sudah ya, jangan pilih kasih. Punya 4 anak pilih kasih, oh aku paling cocok dengan anak ini bisa ngambil hati saya. Hati-hati saudara, bagaimanapun juga mereka anak kita yang harus kita kasih bersama-sama ya. Pilih kasih ini membuat kepahitan juga. Ada banyak anak yang pahit karena orang tuanya pilih kasih. Guru ada apa-apa dikasih ke adiknya. Atau mungkin kita punya anak yang mungkin secara fisik dia lemah, ada gitu saudara ya. Ada anak yang punya anak 4, yang kecil atau yang tengah itu fisiknya lemah, loro-loro, nggak pernah sering sakit, badannya nggak bisa tumbuh, kecil. Lalu kita karena kasihan, kita memberikan kasihnya itu berlebih-lebihan, sehingga salah ada bapak gitu ya, cuma satu anaknya ngarep ya dibagi papa, orang gua adikmu, gua kakakmu pesakit, awake kurus terus, diblebek terus saudara ya, diblebek terus. Loh itu kepahitan ya saudara. Banyak yang anak-anak punya kepahitan terhadap orang tuanya karena tidak sadar. Mungkin orang tuanya nggak mau pilih kasih karena keadaan anak ini, sehingga kelihatannya kasihnya berlebih tanpa memberikan satu pemahaman kepada saudara-saudara. Nah seringkali ada orang tua yang punya anak-anak yang punya kepahitan karena perlakuan yang mungkin dianggap berbeda. Mungkin orang tua nggak menganggap berbeda, tetapi karena orang tua ingin memberikan perhatian kepada anak yang memang membutuhkan perhatian. Nah saudara, apapun orang tua kita, bagaimanapun sikap orang tua kita terhadap kita, ya kita harus tetap menghormati karena ini berkat yang terbesar. Berkat yang terbesar. Ketika ayah saya sakit ya, usia 70, berapa waktu sakit itu 72 saudara. Waktu masuk rumah sakit, waktu itu ayah saya sebelum sakit itu masih kerja saudara, masih buka toko onderdil sepeda, walaupun sudah tidak bengkel ya saudara ya, hanya jualin onderdil sepeda di daerah Nusukan, jadi di tempat yang lain. Dikasih tahu, sudahlah nggak usah kerja, anak-anak sudah mentas, sudahlah pokoknya nikmati hidup, nggak mau. Orang tua kan gitu sudah ya, merasa masih kuat kalau dari muda berkarya, disuruh nganggur itu kan nggak bisa ya, sampai akhirnya Tuhan izinkan sakit ya, diizinkan sakit. Waktu sakit saya katakan pokoknya mulai sekarang nggak usah kerja. Lalu keluarga 4 bersaudara ya, kakak saya katakan, Gus pokoknya papi ini rumahmu, gue sih mau ini. Karena rumah yang saya tinggal itu adalah rumah orang tua, rumah keluarga saudara. Saya katakan begini, nggak usah kamu sendiri. Wong orang lain saja tak openi, saya bilang. Orang lain saja kami seringkali openi orang tua saudara di kota Solo. Orang lain saja tak openi, apalagi orang tua saya. Saya akan openi dia. Saya akan hormati dia, walaupun secara hati saudara, ayah saya dekat dengan kakak saya perempuan. Biasanya itu nggak tahu saudara ya, kok biasanya kok anak perempuan dekatnya sama papanya. Saya lebih dekat kepada ibu saya, jadi sangat dekat sekali ya, sangat perhatiannya itu berbeda. Tapi saya tidak merasa sakit hati saudara. Saya berusaha untuk terus
menghormati dia karena saya kenal hukum ini. Hormati orang tua, itu ada berkat yang besar yang Tuhan sudah siapkan dalam hidup kita. Hormati orang tua, dan saya openi sudah, saya openi betul, saya pelihara betul sampai meninggal, bahkan meninggalnya di pelukan saya. Ada sebuah kepuasan ketika orang tua saya meninggal karena saya sudah memberikan pelayanan yang terbaik, dan saya percaya ada berkat yang Tuhan sedang siapkan bagi anak-anak yang menghormati orang tuanya. Bahkan di perjanjian lama, saudara, hukum begitu berat, bahkan hukumannya mati bagi orang yang tidak menghormati orang tua. Jadi itu ternyata Tuhan itu betapa memiliki konsentrasi yang sungguh terhadap penghormatan kepada orang tua ini, saudara. Coba kita baca di dalam Keluaran 21 ayat 15 hingga 17. Keluaran 21 ayat 15 hingga 17. Dikatakan demikian 15 dan 17 ya. Siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Ayat 17. Siapa yang mengutuki ayahnya dan ibunya, ia pasti dihukum mati. Saudara, ini serius. Ini serius. Jangan pernah berpikir, oh kan perjanjian lama. Ingat saudara, Tuhan tidak pernah menghapus hukum perjanjian lama, saudara. Tuhan tidak pernah menghapus hukum Taurat. Tuhan lebih menyempurnakan lagi. Kalau hukum Taurat dikatakan membunuh berdosa, ya, membunuh berdosa, membenci, saudara. Membenci itu belum membunuh, saudara. Dikatakan sama dosanya dengan membunuh. Hormati orang tuamu, siapapun orang tuamu. Mungkin orang tuamu tidak bersikap baik sama kita sekalipun, hormati orang tuamu. Saya menghormati orang tua, saudara. Mertua saya selalu katakan, ya, saya tidak mau menganggap, saya tidak berkata mama mertua, karena bagi saya mama mertua itu bukan mama mertua, saudara, tetapi mama. Saya katakan pada istri saya, mamaku sudah menjadi mama, papaku jadi papaku. Saya hormati seperti orang tua saya sendiri. Menghormati orang tua, saya berikan penghormatan semaksimal mungkin. Bagaimana kita bisa memberikan penghormatan kita kepada orang tua kita. Ini hukum Tuhan yang begitu betul-betul serius. Tetapi di akhir zaman dikatakan tidak ada lagi orang, ada banyak orang-orang di akhir zaman ini yang memberontak, mulai tidak menghormati orang tua. Kita sudah mendengarkan beberapa waktu yang lalu ada seorang ibu yang dilaporkan ke polisi gara-gara memotong pohon, juga ya, memotong pohon yang pohon itu ternyata ada di halaman anaknya, dipotong dan dilaporkan ke polisi. Wadiknya dilaporkan ke polisi, ponakannya dilaporkan ke polisi gara-gara motong pohon. Bayangkan, saudara, sampai ibunya nangis-nangis, saudara. Disut ya, diekspos oleh beberapa berita sampai akhirnya malu, saudara. Datang dia minta maaf, saudara. Coba kalau nggak diekspos, saudara, ya tetap masuk ya. Luar biasa, saudara ya. Gara-gara pohon, berapa sih harga pohon? Berapa sih harga pohon? Ada seorang anak yang mau disuruh sama ibunya, sama orang tuanya, nah di nol sana, oh minta upah katanya, minta upah, asal disuruh minta upah. Ya, satu kali ibunya ini membuat satu list, ya, satu daftar gitu ya, dikatakan waktu kamu melahirkan biaya rumah sakit sekian gratis, kamu menyusui ya selama sekian bulan nominalnya sekian, nggak tahu susu itu kan dinominalkan berapa, saudara ya, ditulis gratis ya, makan bubur ya, pakai, kalau anak kecil kan pakai rempelowati, ceker, hitung, saudara, sekian harganya sekian ya, tapi ditulis gratis ya, semua ditulis, baju sekolah gratis, terus dikasihkan ke anaknya ya. Waktu anaknya baca nangis, sudah ya, orang tua nggak pernah minta sesuatu sama kita, kok disuruh saja minta upah ya. Keterlaluan juga kalau ada orang tua yang begitu anaknya makan ya, mana ya
begitu selesai ke kota sudah mangelu katanya sekurang 500 lalu 500 minum air putih gratis kalau teh 1000 buat saudara. Oh enggak ada saudara, saya kira enggak ada saudara ya, bahkan iso suruh nambah ya anak saya sepuluhan tuh masa-masa pertumbuhan saudara. Kalau makan kita orang enggak makan kita malah disuruh ayo makan nanti sakit, kan anak kan merasa disuruh makan itu rasanya gangguan saudara ya, mengganggu aktivitas sesuatu yang waduh mengganggu hidupnya saudara. Saya kadang bingung, saya bilang aku tuh bingung sama anak naik papi sekarang. Zaman dulu kecil papi itu rasa dipongkor gitu, pokoknya pulang sekolah yang dituju tuh wah pokoknya ceting dulu saudara, yang penting nasi dulu lauk nomor sekian. Zaman dulu masih masa-masa sulit saudara, jadi lauk dijatah. Jadi kalau mau makan ayam gitu ya, potongan kecil dijatahnya, pokoknya ngambilnya satu-satu. Saya tawarkan apa seringan mie 2 ya mie nasi kuan banyak, itu 2 ya mie nasi kuan banyak, yang 2 saudara. Sekarang mau ngambil silakan, ambil luar biasa saudara, sulitnya luar biasa ya. Saya kira mereka tidak ada anak yang orang tua yang memperhitungkan seperti ini ya, karena itu hormati orang tua, ini serius saudara. Kalau saudara mau diberkati, hormati orang tua, bersyukur sudah masih punya orang tua ya. Saya seringkali katakan bersyukur kalau ada peringatan ulang tahun orang tua, bersyukur saudara, karena saya tidak punya orang tua saudara. Saya ini sudah harusnya dipelihara oleh pemerintah saudara, kan dikatakan anak-anak yatim piatu dipelihara oleh pemerintah. Tapi saya bersyukur saya dipelihara oleh Tuhan saudara. Bersyukur yang masih punya orang tua bisa mengekspresikan kasihnya. Kalau selama ini mungkin melupakan orang tua ya, nggak pernah betul-betul memikirkan orang tua, mulai pulang dari tempat ini datangi orang tua, cium orang tua, mengatakan terima kasih Bu karena Ibu sudah memelihara saya, membesarkan saya. Terima kasih Pak karena Bapak sudah memelihara saya. Hormati orang tua karena ada berkat yang besar yang Tuhan siapkan bagi orang-orang yang menghormati orang tua ya, menghormati orang tua. Nah saudara, bahkan di dalam perjanjian baru pun diingatkan kembali oleh Paulus tentang menghormati orang tua dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Efesus 6 1 sampai 3 dikatakan demikian, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Amin. Mau berbahagia? Mau berbahagia saudara. Kalau engkau menghormati orang tuamu, dikatakan ini janji yang nyata, dikatakan engkau akan berbahagia. Engkau akan berbahagia dan panjang. Luar biasa saudara. Satu berkat yang disiapkan Allah untuk orang-orang yang menghormati orang tua, walaupun ini sudah tidak diperdulikan di hari-hari akhir ini. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk kita selalu menghormati orang tua. Saudara, menghormati ini punya batasan juga saudara ya, punya batasan. Hati-hati, menghormati itu bukan berarti taat secara total ya. Taat secara total apabila orang tua kita itu melangkah kepada sesuatu yang tidak benar ya, melangkah kepada sesuatu yang tidak benar. Nah kita harus punya sikap saudara. Jangan disuruh misalnya orang tua kita belum percaya sama Yesus ya, setiap malam Jumat Kliwon ya, dia menak-renik saudara ya, lalu kita ayo buat anak-anakku melu saudara. Nah, kita harus punya sikap. Hormat bukan berarti harus taat dalam arti ketika itu melanggar kebenaran. Kita tidak bisa seperti itu ya. Kita punya sikap. Kita punya sikap. Ayah saya tidak kenal Tuhan, bahkan ketika ibu saya meninggal dunia, dia akhirnya balik lagi saudara ya, baru 6 bulan dibaptis dia balik saudara ya. Waktu kita bicara tentang Injil, bicara tentang Yesus, marah saudara. Saya tetap menghormati saudara. Waktu ayah saya marah ya saya tidak marah-marah. Aduh ini ngomong tuh ngeyel lagi. Oh terkutuk saya saudara. Saya tetap dengan pelan-pelan ya. Waktu marah ya saya mundur dulu. Satu kali lagi ingatkan, percaya sama Tuhan ya. Marah lagi, rasa bicara Yesus-Yesusan katanya. Ya sudah mundur lagi, terus mulai masuk lagi, dan saya hormati saudara.
Saya setiap ketika saya menikah, saya putuskan dengan istri setiap minggu sekali saya akan berkunjung ke rumah orang tua saya. Saya pasti berkunjung dengan anak-anak, berkunjung juga. Ya, pokoknya pasti ada pelayanan, pasti seminggu sekali saya pasti datang ke sana. Ya, saya ngobrol ya dari bisa 2-3 jam sudah ya, dari jam 6 sampai jam 9 malam kita pulang. Terus sudah saya memberikan rasa hormat saya. Apa yang kita bisa berikan, tidak kita bawain makanan saudara ya. Loh, nilainya bukan masalah nilainya saudara. Orang tua itu nggak dilihat nilainya. Saya tidak percaya dibawain bakmi baik katanya. Boxing enggak. Saya tidak percaya, nggak ada saudara. Andai kata ada pun, ya sudah nggak apa, hormati. Ya papi mintanya apa, ibu mintanya apa, babi panggang. Ya kalau babi panggang setahun sekali ya, katanya tak kumpulkan dulu karena hasilnya mahal. Artinya jangan terus bingung orang itu wis digawake mana dipa itu. Hormati tetap saudara, biarkan saja orang tua kita ya, orang tua kita bawain, bawakan. Walaupun orang tua tidak berkenan, tetap rasa hormat kita harus tidak boleh berkurang. Rasa hormat kita jangan dipengaruhi oleh sikap orang tua kepada kita. Tidak semua orang tua seperti itu. Mungkin sudah mengalami yang punya loh orang tua aku beda pak. Kan Tuhan tidak pernah berkata hormati orang tuamu apabila tidak ada saudara. Hormati orang tuamu titik. Jadi di sini tidak mengajarkan menghormati orang tua tergantung sikap orang tua pada kita, kan tidak. Jadi hormatilah orang tuamu, sikap orang tuamu mungkin sama kita menyenangkan tidak menyenangkan, tetap menghormati, tetap menghormati. Ini nilai yang harus kita tanamkan ya. Kita lihat di dalam Yeskiel 20 ayat 18 hingga 19. Yeskiel 20 ayat 18 hingga 19 dikatakan demikian. Maka aku berkata kepada anak-anak mereka di padang gurun, janganlah kamu hidup menurut ketetapan ayahmu, dan janganlah berpegang pada peraturan-peraturan mereka, dan janganlah menajiskan dirimu dengan berhala-berhala mereka. Akulah Tuhan Allahmu, hiduplah menurut ketetapan-ketetapanku, dan lakukanlah peraturan-peraturanku dengan setia. Dijelaskan kita lebih harus taat kepada ketetapan-ketetapan Tuhan daripada ketetapan-ketetapan orang tua apabila ketetapan orang tua itu melanggar firman Tuhan. Jangan ikuti sudah. Kalau itu salah, itu melanggar, ya jangan diikuti. Ayah saya itu perokok berat juga. Perokok berat ya, wah setiap hari itu pokoknya sapa 2 pak juga ya, perokok berat. Tapi kami, saya dan anak-anak punya sikap ya, saudara saya, adik saya laki juga punya sikap juga saudara. Untuk tidak merokok, tidak ikut saudara. Waktu kecil nggak berani melarang saudara, nggak berani melarang, nggak dapat uang saku ya saudara. Ya supaya ikuti aja. Jadi dan saya sering disuruh beli, aku harus belikan rokok. Belikan rokok, beli saudara. Tapi kalau itu sesuatu yang tidak berkenan ya saya tidak ikuti saudara. Saya tidak ikuti dan saya bersyukur. Walaupun ayah saya perokok berat, saudara-saudara saya nggak ada yang merokok. Nah, cuma ini dapat ipar saudara. Ya, adik saya perempuan itu menikah merokok ya. Kalau ada saya rada sungkan juga ya, oke bu, perokok saudara. Tapi kami tidak perokok. Saya ingatkan ke saya ya, kalau sudah mulai gede baru ingat kami, jangan rokok, mengganggu kesehatan ya, mengganggu kesehatan. Jawabannya ngaku lorong. Wah, repot juga kan aku udah sakit katanya. Sehat masih sehat saudara, saya masih sehat. Aku balapan main BMW wani kan. Terus diingatkan sampai sakit saudara. Waktu sakit saya bilang sudah mulai dilepas rokoknya dan sebagainya ya. Dilepas sudah, artinya nggak merokok saudara. Karena di samping rumah saya itu wedangan saudara. Setiap sore bilang, papi kan wedangan
cek ya di samping. Lupi, dari samping beda, bedanya kalau lewat katanya. Ya wis tak tanya nanti bedanya apa, nggak usah repot-repot. Tapi tak wedangan, saya tahu maksudnya saudara. Begitu wedangan saya sama saklor saudara. Nah, wis kan balik. Sudah kadang sulit juga saudara ya, sulit juga. Ada teman saya ngomong, wis caranya gimana? Ayah saya itu merokoknya berat, satu hari bisa 3-4 pak katanya. Tak enak, akhirnya setiap hari tak ambil rokok. Asal apa namanya ada di pak diambil 5, gen berkurang. Orang berkurang tambah boros saudara. Wong jatahnya 4 pak ya, misalnya jatahnya misalnya 50 batang, itu begitu baru 30 batang wis entek ya, beli lagi nih ndak kecut katanya saudara. Ini hanya bisa dilepaskan oleh kuasa Tuhan, amin. Kalau masih ada yang terikat saudara minta kekuatan Tuhan ya, masih ada yang terikat kan tidak gampang melepaskan ikatan itu, makanya bersyukur yang sedang tidak terikat. Yang sudah terikat sudah minta kekuatan Tuhan ya, karena satu pasti itu ya irit saudara ya, irit satu. Yang kedua secara kesehatan juga lebih baik, secara kesehatan. Nah sudah firman Tuhan dikatakan hormati orang tuamu, tetapi ketika ada hal kita disuruh menyembah kepada Bung selain Yesus, kita suruh melakukan hal-hal yang melanggar firman Tuhan, ya kita harus punya sikap untuk taat kepada Tuhan. Tetapi taat kepada Tuhan bukan berarti mengurangi rasa hormat kita kepada orang tua. Jangan salah saudara ya. Jadi ketaatan kepada Tuhan tidak mengurangi rasa hormat kita kepada orang tua. Yang kedua dalam poin ini dikatakan tidak tahu berterima kasih. Tidak tahu berterima kasih dalam bahasa aslinya disebut akaristoi. Karistoi itu dari kata karisma. Karisma itu adalah anugerah. Tidak tahu berterima kasih itu artinya tidak menghargai anugerah Tuhan. Orang tidak menghargai anugerah Tuhan. Bahkan diterjemahkan lebih tegas lagi, dikatakan tidak mampu berterima kasih. Luar biasa sudah. Di hari yang di akhir ini ada banyak orang yang tidak mau berterima kasih. Ya, kemarin saya diundang ada 2 ucapan syukur saudara, karena bersyukur di wisuda ya, sudah di wisuda kemarin kan wisuda ya. Saya ucapkan juga selamat bagi yang kemarin di wisuda. Kiranya Tuhan tolong. Saya dengar di sini banyak yang nilai-nilainya tertinggi sudah, ada 3,95, ada yang nilainya 4 saudara. Kita ucapan selamat ya, itu dari Silom saudara. Jadi patut bersyukur juga saudara ya, Tuhan itu baik. Saya dulu 3,7 saudara, itu menggeh saudara ya. Wah 3,7 IP-nya, ini kemasin 3,95, ada yang 4 itu sempurna saudara ya, luar biasa. Tapi ingat, kita harus tahu berterima kasih, bahwa itu kita bisa raih bukan karena hebat dan gagah kita, tetapi itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Amin. Amin. Banyak orang lupa, menganggap ini karena kehebatan, lupa bahwa ini semua karena anugerah Tuhan yang besar. Kita lupa berterima kasih. Di Alkitab ada 10 orang kusta ya, 10 orang kusta yang sakit kusta ini saudara. Sakit kusta ini sakit yang pada waktu itu orang kalau sudah kena kusta saudara dianggap itu kenajisah. Kusta ini penyakit yang dianggap ini karena dosa, karena hukuman dari Tuhan. Sehingga orang-orang sakit kusta ini tidak boleh ada bersama-sama dengan bersosial dengan masyarakat, bersosial dengan keluarga nggak boleh. Orang-orang kusta itu harus diasingkan saudara, diasingkan ke gunung-gunung, ke lembah-lembah begitu ya. Nggak boleh berinteraksi dengan masyarakat yang tidak kena sakit kusta. Bahkan keluarganya pun kalau mau menyambangi, ingin memberikan makan kepada orang yang sakit kusta ini nggak bisa ketemu gini saudara. Dia akan teriak dulu, ada batas ya, pintu batas di tempat pengasihnya. Dia akan teriak, "Apus," gitu saudara ya. Lalu saya bilang, "Ya, oke makanan ya, tak taruh sini." Oke, saya mundur saudara. Dia maju, dia makan di situ. Nanti kalau sudah, gitu ya, "Mami, apus bar," gitu ya, taruh. Dia mundur, saya ngambil. Gitu. Betapa mengerikan. Jadi orang sakit kusta itu betul-betul diisolasi. Bahkan kalau dia nekat, ya nanti kita mencatat kalau nekat ingin masuk ke kota, dia harus teriak saudara, dia harus teriak najis. Nanti orang-orang melihat melemparin batu, itu dilempar sampai mati, nggak berdosa saudara. Kalau dia nekat masuk ke kota,
Ya, maka ada cerita pada waktu orang sakit kusta, mereka kelaparan, nggak ada yang ngirim saudara, lalu mereka masuk ke kota, dan kota itu sudah dihancurkan oleh Tuhan saudara ya. Yang kata najis. Nah, kalau orang-orang tidak melempar batu ya puji Tuhan selamat dia. Tapi kalau sampai dilempari batu dan mati, itu tidak berdosa. Orang kusta ini sudah nggak ada harapan, nunggu sampai matinya nanti. Ya, kalau sekarang kusta bukan dianggap sesuatu yang berbahaya lagi, sudah bisa diatasi, bisa diobati. Nah, ada seorang kusta yang datang kepada Yesus, lalu disembuhkan oleh Yesus. Tapi luar biasa ya, yang kembali berapa? Satu orang pun satu orang sama Ria, orang yang dianggap kafir, orang yang dianggap sudah nilai apa namanya ya, strata hidupnya itu dianggap rendah, lebih rendah daripada orang Israel. Tapi dia kembali, dia tahu berterima kasih. Coba kita lihat di dalam Lukas 17 ayat 11 hingga 18. Lukas 17 ayat 11 hingga 18 dikatakan demikian. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusul perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia masuk ke suatu desa, datanglah seorang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh sudah nggak berani saudara kan, dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi takbir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersyukur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi takbir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Luar biasa saudara. Ada 10 orang sakit yang sudah kondisinya itu sudah tidak ada harapan, orang sakit kusta disembuhkan oleh Tuhan. Yang ucap syukur cuma 1, balik. Tuhan sampai tanya, kan 10, kok yang balik 1, yang 9 mana? Tidak ngerti saudara. Tidak ngerti. Sudah tahu pada waktu Yesus dihakimi, diadili, akhirnya Yesus disalibkan, mana itu orang-orang yang pernah? Memang Yesus tidak minta pembelaan saudara, tapi tidak ada, Alkitab mencatat ternyata tidak ada satu orang pun yang membela Yesus. Nggak ada satu pun yang berterima kasih. Tapi Tuhan Yesus nggak marah saudara. Kita boleh marah juga saudara. Kalau kita nolong orang-orang itu tidak berterima kasih, jangan marah. Karena Yesus juga nggak marah. Jangan marah saudara. Anak jangan ingat ya, jangan sekolah kata saudara. Untuk kita yang mengalami tidak mendapatkan ucapan terima kasih, jangan kita marah. Tetapi bagi kita yang mendapatkan pertolongan, jangan lupa untuk berterima kasih. Apalagi kepada Yesus, apalagi kepada Tuhan. Keberadaan saya sampai hari ini saudara ya, kalau saya mengingat ketika mama saya meninggal dunia itu sepertinya rasanya mati masa depan curam. Karena ayah saya tidak semangat lagi, keuangan ekonomi keluarga berantakan, sementara adik saya masih membutuhkan biaya, saya baru lulus, saya harus bekerja. Rasanya pada waktu memandang hari depan itu waduh. Tapi Tuhan tolong, dalam perjalanan hidup Tuhan tolong. Dan makanya sampai hari ini saya tidak pernah bisa berhenti mengucap syukur kepada Tuhan. Tidak pernah berhenti mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Saudara syukuri. Saya kita percaya ada banyak hal yang patut kita bisa syukuri. Kita mau belajar bersyukur. Orang yang mau berterima kasih, pada akhirnya orang ini pasti bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa dia mengucap syukur? Mengucap syukur itu artinya menyatakan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Itu baik adanya. 1 Tesalonika 5:18 kata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Itulah yang dikehendakkan Allah bagi kamu. Hari-hari banyak orang tidak mengucap syukur. Ya, selalu mengeluh, tidak pernah mengucap syukur, selalu bersungut-sungut seperti bangsa Israel saudara. Bangsa Israel hidupnya bersungut-sungut terus, selalu melupakan kebaikan Tuhan, selalu melupakan apa yang Tuhan pernah kerjakan dalam hidupnya. Dibebaskan dari bangsa Mesir dengan 10 tulah yang dahsyat. Baru berjalan beberapa waktu diperhadapkan dengan tantangan.
ada laut kosong, kanan kiri tebing, di belakang prajurit-prajurit Mesir yang sedang mengejar. Diperhadapkan dengan tantangan, saudara, lupa bahwa Tuhan yang menuntun mereka keluar dari Mesir itu dahsyat dan hebat. Lalu ngomel, bersungut-sungut kepada Musa, bahkan berpikir bahwa Tuhan itu punya niat jahat terhadap bangsa Israel. Luar biasa, saudara. Sampai dia berkata, Musa, apakah Tuhan itu membebaskan kami keluar dari tanah Mesir supaya dibunuh di tempat ini? Ini kan punya niat jahat, saudara. Padahal Tuhan tidak pernah punya niat jahat. Allah tidak pernah punya motif jahat. Jangan pernah memikirkan bahwa Allah punya motif jahat dalam hidup kita. Itu pernah saya sampaikan beberapa minggu yang lalu. Ketika kita menghadapi sesuatu, kita mempertanyakan, Tuhan itu gimana toh? Tuhan tidak pernah punya motif jahat. Motifnya selalu baik, motifnya selalu indah dalam hidup kita. Karena itu bersyukur setiap apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Selanjutnya dikatakan tidak memperdulikan agama. Tidak memperdulikan agama itu ternyata artinya di sini tidak hidup dalam kekudusan. Tidak hidup dalam kekudusan. Orang hidup dalam kekudusan itu kenapa, saudara? Orang itu takut akan Tuhan, betul nggak? Orang yang takut akan Tuhan pasti hidup di dalam kesucian, hidup di dalam kekudusan. Orang yang tidak hidup dalam kekudusan, orang ini tidak takut akan Tuhan. Orang yang tidak hormat kepada Tuhan. Karena orang yang takut akan Tuhan, dia akan hidup sesuai dengan norma-norma, nilai-nilai yang diajarkan oleh Tuhan. Dan ajaran Tuhan itu selalu hidup di dalam kekudusan. Nilainya hanya itu, saudara. Hidup di dalam kekudusan. Petrus katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus, sebab Tuhan kudus. Di hari-hari akhir ini, kekudusan itu sesuatu yang dianggap sepele gitu ya, direndahkan, apalagi bahkan ditertawakan. Di Amerika, saudara, usia-usia sudah remaja, usia-usia di atas 18 tahun ya, bab di Amerika sana 18 tahun, saudara, begitu di atas 18 tahun itu orang tua nggak boleh lagi ngatur anaknya, saudara. Kalau sampai ada orang tua mengatur anaknya, dituntut, saudara, dituntut. Misalnya bilang orang tuanya, mau sekolah teknik ini, saudara, anaknya mau sekolah teknik, orang tua bilang, mana nggak boleh teologi, nah, orang teologi udah tak kuliah tak bayarin, dituntut, saudara, masuk penjara. Karena di sana hak asasi manusia luar biasa, saudara. Di sana, saudara, kalau ada usia-usia di atas itu masih perawan, masih joko, kok diketawakan, saudara. Masih virgin, diketawakan, malu rasanya. Bayangkan, saudara. Ini kondisi hari-hari akhir yang terjadi. Itu yang terjadi, saudara. Makanya kita perlu doakan supaya mereka betul menjaga hidup di dalam kekudusan. Saya punya teman yang kuliah di sana, saudara. Di kampus-kampus ada dijual alat kontrasepsi, saudara. Dijual. Ada sekolah Kristen. Indonesia ada, oh banyak. Kehidupan juga mengerikan. Orang tidak lagi hidup di dalam kekudusan. Jangan kudusan kita. Banyak orang dapat peduli agama. Kenapa? Karena ada agama mengajarkan sesuatu yang gak nyaman untuk daging. Agama tidak mengajarkan sesuatu yang enak untuk daging. Sehingga orang nggak mau lagi bicara tentang agama. Kalau waktu bicara agama, agama enak. Saudara mau agama apa? Orang-orang yang model seperti ini, saudara, ketika waktunya nanti datang, mereka mengalami ketakutan. Saya masih ingat waktu saya kuliah sekolahnya di STM. Waduh, ya, kalau ada sekolah di STM, nggak tahu saya ngajar STM sekarang dan dulu. Kalau dulu luar biasa, gitu. Cowok semua. Ibu Bon, Pak Bon ya, yang kalau perempuan kan Ibu Bon yang nyapu, itu aja digoda gimana? Mana laki semua, wah semua nanti kalau istirahat duduk ya di depan sekolah itu, nanti kalau cewek datang sweet gitu,
berjudi, maaf bicara ke tempat wanita-wanita nakal. STM usianya berapa sih? Sampai saya selalu berkata, saya itu seperti perjaka di sarang penyamun pada waktu itu, saudara. Saya kalau istirahat saya injili. Saya sudah senang apa? Saya dari sejak SMP itu senang penginjilan pribadi. Kalau istirahat, jajan sama saya duduk ngobrol, ayo mau bertobat, saudara. Nah kalau apa namanya istirahat, saudara, mereka makan di kantin, saya mau duduk, pinggir kabel, pinggir, apa diinjilin kayak pendeta ingat, saudara. Nggak dapat, saudara. Sulit injil, jadi mau dideketin aja mereka nggak mau, saudara. Saya pernah injilin, saudara. Satu teman mau lantak pekat, pinggirin, bilang, duduk dulu. Aku rasa injili aku katanya. Wah lu mau bicara baik-baik, sesuatu yang baik untuk kamu, penting untuk kamu. Usah percuma injili kan tuh kamu injili saya tujuannya supaya sama masuk surga. Mau cita-cita aku ora surga, itu neraka katanya. Mau apa saudara? Mau injili apa meneh sampai saya bilang sampai bingung tuh, ini kok yo kepala batu, kepala beton ini sudah. Saya katakan, oh gitu ya, berarti cita-cita neraka ya. Saya waktu bingung, saya bilang, oke, kalau begitu cita neraka, jadi nggak takut mati. Orang, yuk tak sembahyang yuk, gue mati sekarang. Saya bilang, enggak, berarti kenapa kamu takut? Saya injili sudah, akhirnya mulai masuk. Akhirnya aku mati. Kok mati? Aku mati merokok. Ngerti lah, kok kan mau berrokok katanya kan cita-citanya mau merokok. Sopo sih belum mau merokok katanya. Loh kok kamu yakin kamu masuk neraka? Aku hidup murah bener, hidup murah kudus. Ya, ayo doa, saya doakan. Akhirnya bertobat saudara. Tapi sebulan, baru itu 15 menit saudara. Karena lingkungannya berat, pergaulannya belum merusak kebiasaan yang baik. Tapi bersyukur saudara, setelah lulus saudara, saya banyak dicari teman-teman STM karena saya mempertahankan ini. Dari yang masuk itu ada 20 yang Kristen, itu jadi sekolahnya itu agamanya bermacam-macam saudara. Dari 20 Kristen begitu lewat pertengahan kelas 1 sudah tinggal 10 orang yang bertahan, yang lain bisa kabur ngaji. Kelas 2 naik saudara, tinggal 2 orang. Saya sama teman nih, saya bilang kita bertahan loh yo. Kita bertahan ya, pokoknya kita menangan. Ini orang menangan jiwa malah ketarik kabeh saya bilang. Dari 20 hilang sudah. Kelas 3 ketarik saya sendirian sudah. Hidupnya tuh nggak nantang. Saya sebagai ketua kelas, ketua OSIS, ya biasanya guru kalau pergantian kelas kan gitu ya. Gurunya kita panggil dulu ya. Kita ketua kelasnya ke sekolahan, ke kantor bilang, Pak ini pelajarannya Pak, mari silakan masuk. Saudara begitu saya ke kantor manggil guru sudah begitu masuk kelasnya entek sudah. Nah, mana murid-muridmu teman-temanmu? Tadi ada Pak, saya bilang saya manggil dulu, besok waktunya dikumpulkan. Kenapa kemarin pulang? Katanya Agus pelajaran kosong katanya Pak. Mati saya. Tuh sudah rasanya berat, stres saya di situ. Stres, tapi saya bersyukur sudah. Selesai lulus, ada teman saya bicara mereka kecelakaan menikah. MPD dulu ya, mirip accident. Jadi karena naik sepeda motor meleng, nabrak cagating, akhirnya dinikahkan dinikahkan. Namanya merit accident. Jadi menikah karena kecelakaan gitu ya, nabrak sepeda motor numpak meleng, nabrak sepeda motor dinikahkan. Mereka stres saudara. Kondisi yang belum bekerja dan sebagainya sampai sebel saya sudah bekerja saudara. Karena ekonomi sih kita nggak bisa kuliah saya bekerja. Yang membantu. Anakku jaluk susu, aku orang duit. Aku bilang, kenapa? Ternyata bener ya, hidup brengsek, hidup gak bener, hidup gak kudus. Itu akhirnya seperti ini. Jangan injili saja. Mereka mulai datang. Ingat firman Tuhan, kebenaran itu sudah jalan hidup orang benar seperti rembang pagi hari sampai tengah hari. Menunggu kebenaran dinyatakan itu kadang sakit, nggak capek. Kadang kita tidak tahan hidup dalam kebenaran, tapi jangan takut. Kebenaran itu pasti dinyatakan. Dan ketika saya ngomong bilang, sekarang sama teman-teman STM kalau
Gus, doa dan sebagainya. Bayangkan kalau saya tidak menjaga hidup kudus. Nah, hidup kudus. Saya sempat frustasi. Karena saya ada sedikit perbedaan dengan orang tua saya. Saya frustasi. Cepat sekian waktu saya frustasi. Karena kefrustasian saya. Waktu itu kelas 2 atau kelas 3 saya lupa. Kelas 2 kelas 3 saya seperti orang stres. Saya pengen memberontak pada waktu itu. Nah, saya tunjukkan kepada saya sempat serada jengkel sama Tuhan gitu ya, karena kau menghadapi situasi ini. Nah, saya sempat di sekolah itu merokok sudah. Saya pengalaman hidup saya merokok itu mungkin 2-3 kali sudah. Mulai enggak sudah. Merokok waktu-waktu. Saya bayangkan merokok itu enak sudah. Waktu-waktu sudah. Nah, waktu saya merokok, ya ada satu teman saya yang paling brengsek di kelas itu, di sekolah saya, di kelas saya, di sekolah saya, pokoknya paling begal sudah, pokoknya paling nakal sekali, paling preman sekali. STMS preman juga. Bahkan setelah lulus pun jadi preman juga. Dia jadi keamanan di sebuah biliar di kota Solo juga. Waktu saya tahu merokok, saya ditampar malah. Saya marah, kok kamu nampar saya? Gus, kamu itu teladan hidup saya. Kamu itu kebanggaan saya. Saya senang bahwa teman-temanku kabeh wis hidupnya buka banget. Tinggal kamu satu-satunya teman yang bertahan. Lah kok kamu malah ikut-ikut duga sama saya? Saya nggak mau. Cek benar hidupnya. Saudara saya bertobat diinjili orang duga saudara. Saya malu. Betul, saya malu. Aku ditangkap oleh orang duga supaya bertobat saudara. Harusnya saya injili dia supaya bertobat gitu. Kok saya ini ditangkap sama orang duga supaya bertobat? Saya kurang nanya sama Tuhan. Nanya sama Tuhan, saudara tahu, hanya sekali itu, hari itu saja saudara. Saya nyubuh saudara. Besok paginya, ayo Pak Pendeta Durno, saya panggil lagi Pak Pendeta Durno. Itu memulihkan lagi udah gampang saudara. Ayo Pak Pendeta Durno, di Samsung, Jarum, saudara, udah barang katanya. Wes tak bayarnya dari seneng saudara. Teman-teman saya pendeta murtadin pada seneng kabeh saudara. Itu lingkungan gak gampang. Gak bisa bersyukur. Tuhan pulihkan, Tuhan ajar saya melalui orang duga. Dan setelah itu saya injili dia. Ayo, namanya Wartok. Oh, ini gue bertobat dong. Gue sudah mau tobatkan aku. Ah, sorry. Aku senang gue bertobat. Tapi biarkan saya tetap duga. Duga tuh. Bahkan jadi keamanan di sebuah biliar besar di kota Solo. Saya juga saat datang. Hah, rasa injili nggak tadi saudara? Karena saya hutang, saya merasa hutang jiwa saudara. Dia sudah menyelamatkan jiwa saya. Bayangkan kalau saya tidak ditampar hari itu saudara, mungkin saat ini saya nggak di sini saudara. Karena ditampar sama dia, saya bertobat. Saya jadi nggak ngomong saudara. Weh, kami bersyukur saudara. Setelah kapan itu ketemu dalam BBM, ya, dia punya BB sudah saya kejar juga. Saya katakan, gimana kok kabarnya? Diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan Gus. Waduh saudara ya. Puji Tuhan, Tuhan itu baik. Kau sekarang di mana? Saya sekarang melayani Tuhan di satu gereja. Kau saudara. Akan waktunya butuh lama saya, butuh waktu yang cukup lama. Saudara, selanjutnya dikatakan tidak mendengar agama, selanjutnya tidak tahu mengasihi. Tidak tahu mengasihi itu menggunakan kata astorgoi. Storgoi itu dari kata storge. Jadi ternyata ini tidak mengasihi dalam konteks hubungan kekeluargaan. Ya, jadi di hari-hari akhir ini ternyata hubungan kekeluargaan itu sudah mulai pudar. Kasih dalam keluarga itu mulai pudar. Antara anak dengan orang tua mulai pudar. Tidak lagi terikat. Padahal ada 4 macam kasih ya. Agape, storge itu hubungan keluarga. Kasih yang didasari karena hubungan darah. Tetapi di hari-hari akhir ini keluarga tidak lagi saling mengasihi. Suami istri tidak lagi saling mengasihi. Anak dengan orang tua tidak lagi saling mengasihi. Orang tua dengan anak tidak saling mengasihi. Saudara dengan saudara tidak lagi mengasihi. Ini yang terjadi di hari-hari akhir. Saudara, kalau sampai kita mengalami ini, padahal teman-teman sudah ingatkan ya, dia kelima tadi terakhir, jauhilah orang-orang itu. Nah, artinya jangan kita punya astrogoi tadi saudara. Jangan sampai kita tidak punya kasih terhadap keluarga lagi. Hari-hari akhir sudah mudah. Suami bekerja, istri bekerja, sehingga merasa punya kekuatan masing-masing, sehingga
sehingga saling merasa tidak saling membutuhkan, sehingga kasih itu menjadi tawar. Ingat dikatakan di dalam firman Tuhan beberapa minggu lalu sudah kita bahas bersama-sama. Salah satu bentuk tanda-tanda akhir zaman ini adalah orang kehilangan kasih karena kedurhakaan mereka. Kasih menjadi tawar. Kasih menjadi tawar. Ini yang terjadi. Orang tidak lagi mengasihi. Orang tidak lagi mengasihi. Kasih dalam keluarga sudah mulai hilang, sudah mulai pudar. Tetapi bila kita di dalam Tuhan, biarlah tetap saling mengasihi. Coba kita lihat di dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Ini bicara bagaimana Tuhan minta supaya kita di dalam keluarga ini saling memiliki kasih. Efesus 6 ayat 1 sampai 4 dikatakan demikian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ingatkan, bapak-bapak, anak-anak, taati orang tuamu, ya, karena harus demikian. Hormati ayah ibumu. Ini suatu perintah yang penting dikatakan, seperti yang nyata dari janji. Tetapi juga diingatkan, bapak-bapak jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anak. Berapa banyak orang tua yang lupa akan menyakiti hati anak-anaknya, ya, menyakiti hati anak-anaknya. Apalagi kalau anaknya sudah mulai remaja, sudah saya alami ya, anak sudah remaja, aduh rasanya dibuat belajar aneh, senangnya dolan, ya sudah ya, nyamain dan sebagainya. Jangan sakiti hati anak-anak kita dengan kata-kata yang ada kita tidak bisa kontrol. Itu bisa mengakibatkan kepahitan. Tapi dikatakan tidak boleh melepaskan juga, sudah tidak boleh melepaskan, karena itu tanggung jawab kita. Sampai kapan? Ya sampai selama kita masih jadi orang tua. Utama anak saya sudah menikah, karena dia tetap anak kita. Walaupun dia sudah menikah, dia tetap anak kita, dan kita tetap harus mengasihi dia. Dengan apa dikatakan? Dengan ajaran dan didikan di dalam Tuhan. Jangan pernah capek mengingatkan anak kita. Ingatkan terus, ulang, berulang. Jangan pernah lelah. Senakal apapun anak kita, itu tanggung jawab kita. Jangan pernah hilang arah, dan jangan pernah ngutuk anak kita. Dikutuk anak. Oh, soben gue kering, nangis sudah, nangis. Kalau pernah ngutuk anak-anak kita, cabut sekarang. Kalau sudah pernah mengucapkan kutuk untuk anak-anak kita, cabut. Minta ampun sama Tuhan, cabut kutuk-kutuk itu, supaya anak kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Sudah mau anak-anak sudah diberkati oleh Tuhan? Jangan kutuk ya, kasih tahu ngeyel, kasih tahu. Durhaka ya, jangan. Sama seperti firman Tuhan ya, dikutuk ya. Jadi batu ya, betul ya. Jadi batu, dikeringan jadi batu. Ya, karena anak kita dikutuk, sudah di batu, nangis sudah di batu terus sudah. Belum cinta legenda, cinta rakyat. Jangan kutuk ya, berikan berkat. Punya harapan untuk anak kita. Pokoknya doakan terus. Anaknya nggak naik kelas, jangan dikutuki. Goblok, orang pinter katanya. Terus tanya, apaan lu pernah nggak naik kelas nggak? Main nolak mau naikin nggak wani tuh sebenarnya. Makanya kan mau naikin nggak berani. Kalau mau aku waktu pisah mau limo gitu. Apa lulus SMP kelas berapa? Usianya berapa tahun? 20 tahun. Rasa takut katanya. Ya sudah. Oh, akhirnya papanya berhasil gitu kan. Jadi didik terus anak kita, dukung terus anak kita. Terus nggak seneng, nggak ada anak pernah nggak naik kelas itu nanti saudara waktu kenaikan kelas ya. Tahu dia nggak pernah belajar, tahu begitu terima rapat dekat nggak? Deg-degan, biar mamanya ini juga gitu. Stres nggak ada, mamanya orang naik, nggak ada sudah.
belajar, rasa sinau dolan terus naik kelas gitu kan, pokoknya kan gitu anak-anak ya. Rasa belajar dolan gitu sudah dolanan, rasa sinau, tapi begitu kenaikan kelas ranking 1 maunya gitu saudara, tapi mokal nggak pernah ada ini, nggak pernah terjadi. Nah anakku dibimbing, dididik terus ya, selama Tuhan masih memberikan kepada kita satu tanggung jawab ya. Saudara, jangan sampai kita kehilangan kasih di hari-hari akhir ini. Sekarang dunia sudah mulai kehilangan kasih ya, di dalam keluarga sudah mulai tidak ada kasih lagi, terjadi konflik. Itu yang terjadi loh saudara. Ini Alkitab bukan saya berkata. Jadi tidak mengasihi ini, lebih fokus kepada nilai-nilai keluargaan. Tidak ada kasih di tengah-tengah keluarga. Saudara, kalau itu sudah terjadi di tengah-tengah keluarga kita perlu berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita minta supaya keluarga-keluarga kita diikat kembali, disatukan kembali, diikat dalam kasih Kristus, diikat dalam kasih Kristus. Karena itu yang terjadi di hari-hari akhir. Dan firman Tuhan katakan, jauhilah. Tapi biar kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu hidup di dalam kasih Tuhan. Kita minta terus kekuatan Tuhan. Tidak gampang menghadapi hari-hari akhir, karena dikatakan hari-hari yang sukar, sesuatu yang berat untuk dipikul, berat untuk dihadapi, tetapi bersama-sama dengan Tuhan, andalkan Tuhan terus saudara, maka Tuhan akan mampukan kita untuk menghadapi hari-hari. Mari kita beri bersama-sama. Kita nyanyikan lagu Engkau Ada Bersama di setiap musim hidup. Ada kekuatan Tuhan di tengah-tengah hidup kita, karena Tuhan hadapi hari-hari akhir bersama dengan kekuatan Tuhan. Hanya kekuatan Tuhanlah yang mampu memampukan kita untuk kita menghadapi hari-hari akhir. Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa, yang akan memampukan kita, yang akan menolong kita untuk kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, hidup sesuai dengan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bersama.
manusia akhir zaman, keadaan-keadaan yang sulit, keadaan-keadaan manusia yang seringkali sulit untuk dihadapi. Ada di mana manusia tidak lagi menghormati orang tua. Ada manusia di mana tidak tahu berterima kasih, tidak lagi mempedulikan agama, tidak mengasihi di dalam anggota keluarga mereka, sesama anggota keluarga mereka. Tuhan, kalau ada di antara kami yang hari-hari mungkin sedang berada dalam kondisi seperti itu, ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Tuhan, kuduskan kami, Tuhan, sucikan kami, angkat kami kembali untuk kami tetap bersama dengan kasih Tuhan, jika kami mampu melewati kondisi-kondisi hari-hari ini. Kami tetap hidup menjaga kekudusan kami hidup di dalam anugerah Tuhan. Kami ada di dalam hidup yang mengasihi anggota keluarga kami. Kami adalah orang-orang yang menghormati orang tua kami, siapapun orang tua kami. Kami menghormati orang tua kami. Kalau ada yang sedang berkumpul untuk orang tua yang belum kenal Tuhan, biarlah melalui kehidupan kami, melalui iman kami, mereka boleh bertobat, mereka boleh kenal Yesus, sehingga mereka boleh diselamatkan. Hambamu telah berhenti berbicara, tetapi biarlah kuasa kudus yang akan terus memeteraikan di dalam setiap kehidupan hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami